Silsilah keturunan Bani Hashim bertemu dengan Bani Umayyah pada satu kakek, yaitu Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Bani Abdul Manaf memiliki kedudukan terhormat di Mekah dan menjadi pemimpin mereka. Tidak satupun klan suku Quraisy yang menandinginya. Semua klan Quraisy pun mengakui hal itu dan menyerahkan kepemimpinannya kepadanya. Kepemimpinan Bani Abdul Manaf di Mekah dan kepeloporan mereka dimulai sejak masa kakek mereka, Qusay bin Kilab bin Murrah, yang mampu menggeser kedudukan Bani Khuza'ah dalam memimpin Mekah dan mengendalikan segala sesuatu di sana. Dalam hal ini, Ibnu Ishaq berkata, kemudian Qusay menguasai Baitullah dan mengendalikan Makkah. Ia menghimpun seluruh kaumnya ke Mekah dari berbagai tempat tinggal yang berserakan. Ia berhasil membentuk kekuasaan bagi kaumnya sehingga mereka mengangkatnya sebagai pemimpin. Dengan demikian, jadilah Qusay, keturunan Ka'ab bin Lu'ay, pertama yang menduduki puncak kekuasaan di Mekah serta dipatuhi kaumnya. Ia pun berwenang atas Al-Hijabah, pemeliharaan Ka'bah, Asy-Syiqoyah, penyediaan air minum bagi jamaah haji, Ar-Rafidah, pengadaan konsumsi bagi jamaah haji, An-Nadwah, pengelolaan lembaga permusyawaratan, dan Al-Liwa, pemeliharaan panji perang. Sehingga bisa dikatakan bahwa ia menguasai dan mengendalikan kota Mekah secara keseluruhan. Begitulah Qusay mampu menyatukan dua kekuasaan pada dirinya, kekuasaan keagamaan dan kekuasaan periode di Mekah, sehingga bisa dikatakan ia menguasai kota itu. Ketika usianya semakin lanjut, ia melimpahkan kekuasaannya kepada putra sulungnya yang bernama Abduddar untuk mengurus kota Mekah dan Ka'bah. Bisa jadi hal itu diperolehnya sebagai kompensasi lantaran ia tidak setenar atau sekaya adik-adiknya. Ibnu Ishaq bertutur, ketika Qusay semakin berusia lanjut dan tulang-tulangnya semakin lemah, ia menyerahkan posisinya kepada Abduddar sebagai putra sulungnya. Adapun Abdul Manaf, putranya yang lain, telah kesohor semasa ayahnya masih hidup. Semua kelompok pun menyetujui pengangkatan tersebut. Qusay berkata kepada Abduddar, demi Allah, aku akan memberikan tanggung jawab pengurusan kaum ini kepadamu. Jika mereka memuliakanmu dengan memberikan kepercayaan kepadamu, maka serahkanlah rumahmu untuk mereka sebagai tempat bermusyawarah, agar setiap orang Quraisy membahas dan memutuskan permasalahan mereka hanya di dalamnya. Berilah pelayanan kepada mereka Al-Hijabah, pemeliharaan Ka'bah, Al-Liwa, pemeliharaan panji perang, Asy-Syiqoyah, penyediaan air minum jamaah haji, dan Ar-Rafidah, pengadaan konsumsi jamaah haji. Sepeninggal Qusay, seluruh putra-putrinya memenuhi hak saudara tertua mereka dalam menghormati wasiat ayahnya. Tidak seorang pun di antara mereka lancang memperebutkannya. Namun setelah Abduddar wafat dan juga Abdul Manaf, putra-putri Abdul Manaf bin Qusay, yakni
Abdu Syam, Hashim, Abdul Muthalib, dan Naufal bersepakat untuk merebut kekuasaan kepengurusan kota Mekah dan Baitul Ka'bah yang dipegang putra-putri Abduddar, paman mereka. Mereka berpendapat bahwa mereka lebih berhak mengelola dan menguasainya. Akibatnya, terjadilah konflik perebutan kekuasaan tersebut di antara mereka, sehingga kaum Quraisy terpecah menjadi dua kubu yang saling berseberangan. Satu kelompok condong kepada putra-putri Abduddar beserta pendukungnya. Bisa jadi kelompok ini melakukan itu demi menjaga tradisi dan kebiasaan yang berlaku. Sedangkan kelompok kedua condong kepada putra-putri Abdul Manaf yang bisa jadi melihat perkembangan realitas semakin meningkatnya kedudukan Bani Abdul Manaf di tengah kaumnya, sehingga kelompok ini berpendapat Bani Abdul Manaf lebih berhak menguasai dan menangani berbagai pelayanan di Ka'bah dan Makkah. Perseteruan itu hampir saja menimbulkan konfrontasi terbuka di Makkah antara kedua kelompok tersebut. Namun, tokoh-tokoh utama dan kaum cendekiawan mengkhawatirkan dampak negatif dari konflik yang sangat berpotensi mengganggu Mekah secara keseluruhan. Mereka pun segera mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan ini. Dihasilkanlah upaya rekonsiliasi antara keduanya. Inti dari realisasinya adalah pembagian tugas-tugas dalam pelayanan Ka'bah di Mekah. Bani Abdul Manaf dipercaya untuk menyediakan air minum dan konsumsi, sedangkan pemeliharaan panji perang dan pengelolaan lembaga permusyawaratan tetap diserahkan kepada Bani Abduddar. Mereka berhasil mewujudkan perdamaian tersebut, masing-masing menerima pembagian tugas yang diamanatkan. Masyarakat Makkah pun tercegah dari perang saudara, meskipun masing-masing kelompok masih seperti posisi sebelumnya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad membawa ajaran Islam.